Mohon maaf Ibu Sofia, sebelum kita berbicara sekarang, kita bicara masa lalu dulu sedikit supaya nanti bisa menjadi motivasi teman-teman nih ya. Iya. Sebelum di sini, sebelum adanya pelatihan seperti ini, Ibu Sofia kegiatannya apa? Ya, jadi pembantu sampai ngemis. Jadi pembantu rumah tangga ya, Iya. dan juga menjalankan ngemis. Oke. Ngamen, woi, ngamen juga ini metal sekali ya. Ya teman-teman semua, sore ini kita mau main ke Kampung Sirahayu. Ya, seperti yang sudah pernah ditayangkan di video sebelumnya, kita lagi intens nih untuk ikut membangun Kampung Sirahayu, sebuah kampung yang ada di tengah kota Purwokerto ya. Jadi sebenarnya ini daerah tapi ada di tengah kota Purwokerto kalau disebut kampung ya. Yang mana di video sebelumnya kita sudah ceritakan ini luar biasa Kampung Sirahayu yang dulu bernama Kampung Dayak yang sedang berbenah, berhijrah, yang tadinya hidup di jalanan sekarang sudah mulai berbenah dengan berbagai pelatihan-pelatihan dan akhirnya bisa menjadi manusia-manusia yang lebih produktif, insan-insan luar biasa yang produktif. Dan kali ini, kesempatan sore ini saya mau coba menengok apa sih yang sedang mereka lakukan di gedung PSDK, gedung di mana mereka belajar dan berkarya. Dan nanti mungkin kita bisa sedikit tanya-tanya atau sharing dengan warga Kampung Sirahayu yang sudah merasakan kehidupan yang lebih baik saat ini, ya, yang sudah berhenti, tidak ngamen lagi, tidak ngemis lagi. Nanti kita tanya-tanya. Jadi teman-teman harus ikuti video ini sampai selesai dan coba kita ambil pelajarannya. Bagaimana orang yang tadinya aktivitas ngamen, aktivitas ngemis, ibu-ibu ya, pengemis-kemis yang sekarang justru sudah produktif, punya keahlian, bisa bikin macam-macam yang bisa menjadi ladang penghasilan mereka yang baru. Mantap pokoknya. Penasaran? Ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah saat ini saya berada di gedung dan pusat pelatihan PSDK ada di Jalan Muhammad Yamin Purwokerto. Dan alhamdulillah kami tadi sudah melihat kegiatan-kegiatan yang ada di pusat pelatihan PSDK ini. Dan kali ini saya bersama dua saudara kita. Ibu siapa? Maaf. Ibu? Sofia. Iya. Yang satu? Ibu Parsida. Ibu Parsida. Panggilannya Bu siapa? Bu Sofia. Bu Sofia dipanggil biasa Bu Sofia, dan ini biasa dipanggil Bu Ida. Bu Ida. Nah, di PSDK ini adalah pusat pelatihan di mana mengembangkan pengembangan pribadi, pengembangan diri, potensi diri yang dikelola oleh PSDK untuk warga Kampung Sirahayu yang beberapa tahun yang lalu Kampung Sirahayu mungkin lebih dikenal dengan nama Kampung Dayak ya. Sekarang berubah nama menjadi Kampung Sirahayu. Insya Allah juga akan makin maju dengan berubah nama ini, makin berkembang untuk warganya ya, Bu. Dan di sini saya bersama dua ibu hebat nih, karena sudah banyak perubahan dalam dirinya, insya Allah ya. Nah, Ibu Sofia, saya tanya udah berapa lama tinggal di Kampung Sirahayu? Sudah 25 tahun. 25 tahun? Masya Allah, lama sekali ya, 25 tahun. Dan asalnya sebelum di Kampung Sirahayu? Sebelum di Kampung Sirahayu tinggal di mana? Di desa. Di kampung. Di kampung. Terus kemudian punya suami orang sini. Punya suami orang sini, kemudian tinggal di Kampung Sirahayu. 25 tahun ya? Iya. Kalau Ibu? Dari Kebumen. Dari Kebumen dan tinggal di Sirahayu. Berapa lama udah? Suami ya 15 tahun. 15 tahun. Wah, cukup lama juga ya, 25 tahun dan 15 tahun. Nah, sekarang ada banyak kegiatan yang diadakan oleh PSDK ini tentunya ya. Dan Ibu Sofia dan Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Bu Ida. Bu Ida memilih ada di kerajinan ya, menekuni kerajinan untuk pembuatan keset. Oke. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah ikut pelatihan ini? Bu Sofia dulu mungkin.
setelah ada pelatihan ini, setelah ada PSDK, alhamdulillah saya merasa bangga dan merasa senang. Jadi saya bisa beralih profesi dan bisa jahit, bisa bikin masker, bisa bikin keset, dan anak-anak saya pendidikannya juga di sini ada. Ikut kegiatannya untuk kelas anak-anak. Jadi semuanya ya terjamin lah. Dapat manfaat tidak hanya ibu, tetapi juga anak-anak juga ikut belajar. Bisa ngaji. Bisa ngaji juga. Sebelum PSDK diadakan kegiatan ini juga ngaji dulu. Ngaji ya. Sudah senang ngaji. Apalagi dengan adanya PSDK ngajinya lebih sregep lah ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan Ibu Dia sendiri ini setelah adanya PSDK ini? Alhamdulillah, mungkin dari segi untuk menambah untuk pendidikan anak-anak juga alhamdulillah bisa berubah. Juga terutama juga untuk saya yang tadinya tidak tahu bikin apa sekarang alhamdulillah sekarang dilatih jadi bisa bikin kerajinan dan bahkan itu menghasilkan ya. Bisa produksi untuk tambahan. Nah, mohon maaf Ibu Sofia, sebelum kita berbicara sekarang, kita bicara masa lalu dulu sedikit supaya nanti bisa menjadi motivasi teman-teman nih ya. Sebelum di sini, sebelum adanya pelatihan seperti ini, Ibu Sofia kegiatannya apa? Jadi pembantu sampai ngemis. Jadi pembantu rumah tangga ya, dan juga menjalankan ngemis. Ngamen, ngamen juga ini metal sekali ya. Mohon maaf, kalau ngemis biasanya di mana? Pasar. Di pasar. Di pasar, dan itu berjalan atau mangkal? Enggak. Jalan keliling, masuk di dalam ya ke lapak-lapak itu ya. Terus kalau ngamen di pasar juga. Ngemis dan ngamen kadang di pasar juga. Di jalan misalkan lampu merah begitu juga. Lampu merah, ngamen juga. Ngamen bawa gitar atau cuma pakai karaoke? Pakai karaoke yang digendong itu ya. Terakhir nih Bu Sofia itu ngamen itu tahun berapa? Terakhir melakukan ngamen? Kapan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berarti ini sudah 2 tahun berhenti. Sudah 2 tahun tidak ngamen lagi. Kenapa kok tidak mau ngamen lagi? Diuber-uber Satpol PP. Diuber-uber Satpol PP. Capek diuber-uber Satpol PP? Takut. Takut juga? Ngomong-ngomong pernah nggak punya pengalaman kena razia Satpol PP di bawah? Iya. Tapi setelah dilepas ngamen lagi. Udah enggak? Terus berhenti. Kerja saya apa aja saya disuruh orang apa aja nyuruh. Ini jadi suruhan orang ya. Jadi terus ditambah ada kegiatan di sini. Lebih makin terarah. Senang sekali di sini di PSDK ini. Iya, makin terarah ya. Dan diberikan pelatihan. Ada yang bina, ada yang ngatur, jadi dijamin. Entah berapa hasilnya, saya dapat penghasilan di PSDK ini. Dan lebih lega, terutama lebih tenang. Yang utama itu ya. Beda lagi ketika ngamen, ngemis, musuhnya Satpol PP. Tapi di sini diharapkan punya kalian dapat penghasilan berapapun lebih tenang dan insya Allah lebih berkah ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, ngamen, ngemis itu sudah berapa lama? Ya nggak lama sih. Nggak lama ya? Kepepet aja gitu. Karena kepepet? Suami saya meninggal. Jadi ketika ibu ngamen ngemis pilihan karena suami meninggal? Ibu kepepet. Tidak ada pilihan lain atau kepepet? Akhirnya utang saya banyak. Suami meninggal, utang banyak. Orang anak pilihan. Saya anak-anak harus sekolah. Dan memilih karena itu mungkin yang saat itu Bu Sofia bisa lakukan adalah dengan ngamen dan ngemis di pasar ya. Oke. Nah, bagaimana Ibu Dia sendiri? Ibu Dia sebelum ini apakah sama seperti Ibu Sofia? Iya, dulu saya pernah ngamen juga. Pernah ngamen juga. Di mana Bu ngamennya? Di Wonosobo. Di Wonosobo, wah jauh sekali. Itu sudah tinggal di Sirahayu? Sudah. Berangkat pagi pulang sore. Berangkat pagi naik bis dari terminal? Iya, dari terminal sampai sana terus pulang lagi. Ngamen? Di mana di Wonosobo-nya? Di Wonosobo kadang di pasar, kadang juga di tempat rekreasi itu di Dieng. Di Dieng. Sampai ke Dieng ngamen di situ. Iya. Mohon maaf, ngamen atau ngemis? Ngamen. Ngamen ya, berarti bawa alat apa?
Kadang bawa kadang di sana juga box ada, karaoke itu? Iya. Oh. Kadang di sana juga ada organ tunggal yang nggak ada penyanyi, kadang-kadang Ibu ikut nyanyi. Iya. Oh, berarti suaranya bagus dong. Ikut nyanyi di organ tunggal di sana, gabung sama kelompok pengamen Iya. di Dieng gitu ya? Iya. Ada organ tunggal, ibu ngisi Di nyanyi. rumah makan Dieng Indah. Oh, di rumah makan Dieng Indah. Ada berapa lama ngamen di Wonosobo? Ya cukup mungkin ada mungkin 3 tahun. 3 tahun? Wow, 3 tahun di Dieng ya? Di Dieng. Dan itu setiap hari ibu pulang pergi Purwokerto ke Wonosobo? Iya. Pagi-pagi sudah berangkat jam berapa? Pagi kalau berangkat setengah 6. Setengah 6 sudah berangkat ke sana ya? Iya, sampai sana setengah 9. Kemudian pulang dari sana sore Jam sampai 5. jam 5 dari Wonosobo sampai sini malam tentunya? jam 8. Jam 8 malam. Dan itu dilakukan setiap hari? Setiap hari. Iya. Dan saya yakin ibu melakukan itu pasti ada sesuatu ya? Iya. Apa boleh cerita? Kenapa ibu melakukan ngamen dan ibaratnya rela bercapek-capek ria ya dari Purwokerto berangkat pagi sampai sini malam lagi? Kenapa yang mendorong ibu melakukan itu? Karena saya kayak gini, suami saya kerjanya kan nggak tentu, namanya buruh serabutan, kadang dapat kadang enggak. Iya. Sedangkan saya dituntut sebisa mungkin anak saya harus sekolah, sedangkan anak saya 5 sekolah semua dulu. 5 anak sekolah semua. Saya harus sebisa mungkin, karena saya ibaratnya pendidikan itu lebih penting. Ya, ibu berpikir fokus pada pendidikan anak. Ya, yang penting anak saya bisa sekolah. Luar biasa. Yang penting anak bisa sekolah, ibu siap melakukan apapun sampai harus pulang pergi Purwokerto Wonosobo tiap hari. Betul. Ngamen di sana. Masya Allah. Mohon maaf, ibu menanggung 5 anak. Ibu dia menanggung 5 anak. Mohon maaf saya tanya, penghasilan per hari ngamen itu berapa sih? Kalau bisa dibilang untuk ngamen, nggak tentu lah mas. Nggak tentu ya. Kadang dapat 75.000, kadang dapat 50.000. Mungkin kalau hari libur rame. Kalau hari libur bisa dapat banyak ya. Wisata, alhamdulillah ya bisa lah untuk uang saku anak sekolah cukup. Cukup untuk uang anak sekolah ya. Iya. Kalau Ibu Sofia sendiri anak ada berapa? 3. Ya, jadi ibu ditinggal suami meninggal ya, kemudian harus menanggung 3 orang anak dan ibu menghidupi 3 orang anak. Ya, kalau pada saat ngamen itu ibu dapat berapa sih sehari rata-rata? Ya nggak tentu. Nggak tentu juga ya. Iya. Paling besar berapa coba? 70.000 itu paling besar. Kalau paling sedikit? Paling sedikit 20. Pernah dapat 20.000 juga. Ya, 70-20 itu rata-rata tinggi rendahnya ya. Iya. Dan itu kalau 70 sampai sore ya. Iya, sampai malam. Sampai sore dan sampai suaranya habis. Iya. Pakai box ya kalau Ibu Sofia ya. Kalau Bu Dia kadang box, kadang dengan organ ya. Nah, kalau Ibu Dia sendiri udah berapa lama berarti ngamen? Ya, sejak ini sebelum corona ya. Inilah sebelum corona. Oh, sebelum corona, sebelum adanya pandemi ya? Iya, pandemi. Berarti sebelum pandemi masih ngamen? Iya. Kemudian ada pandemi karena tempat wisata juga tutup? Tutup semua. Bu Dia ini berhenti ngamen dan saat ini ada di PSDK ini ya. Bersyukur banget dengan adanya PSDK. Bu Sofia sangat membantu ya Bu Sofia, Bu Dia. Nah, ketika ada PSDK di sini, kemudian digelar berbagai pelatihan ya. Kalau kita tahu di sini kan ada pelatihan jahit, begitu ya. Ada sablon, bahkan pembuatan masker seperti ini, pembuatan handicraft atau kerajinan. Ibu Sofia dan Ibu Dia memilih apa? Yang menjahit atau kerajinan? Menjahit ya. Salah satunya dengan menjahit itu bisa menghasilkan ini keset ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Salah satu hasil karya dari Bu Dia dan Bu Sofia setelah dididik oleh tim PSDK untuk menjahit. Berapa lama belajarnya di sini? Selama ini 1 tahun. Belajar di PSDK jahit Kalau untuk belajar berapa? Cuma 1 minggu. Belajar 1 minggu sudah bisa bikin seperti ini ya? Hebat sekali. Ini keset karakter kalau bisa disebut ya, keset karakter. Ini ada seperti ini dan ini hasil kerajinan tangannya Bu Dia, Bu Sofia. Nah, ini teman-teman. Nah, ini juga keset karakter. Nah, ini yang bukan karakter ya. Oh, yang jumbo keset ini. Nah, ini dengan menggunakan kain perca ya, kain perca, kain limbah ya, yang akhirnya pakai kita bisa digunakan untuk membuat keset seperti ini. Dan ini punya nilai jual yang bagus teman-teman. Nah, dengan ini yang karakter. Oh, yang karakter. Coba saya lihat yang karakter ini. Wah, ini bagus juga ini. Kucing ya? Iya. Kucing ya. Wah. 1 minggu belajar sudah bisa bikin kayak gini ya? Iya. Wah, keren banget ini ya.
Dan sekarang tentu lebih semangat ya. Lebih semangat, lebih terarah. Kalau mungkin mengingat suka dukanya dulu ketika masih ngamen, masih ngemis, luar biasa ya. Trauma ya. Trauma sama Satpol PP. Itu sampai ketemu Satpol PP aja beridik-beridik ya. Ya. Tapi dengan adanya begini sekarang lebih tenang yang pasti ya. Oke, nah dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan di PSDK tentunya akan membuat semangat baru buat Bu Sofiah dengan Bu Diah. Begitu ya. Harapannya apa sih dengan adanya kegiatan seperti ini? Apa yang ada dalam pikiran Bu Sofiah, Bu Diah ke depannya nih? Kan sekarang Bu Sofiah sudah bisa bikin seperti ini, ada PSDK, mungkin ada sedikit unek-unek ya untuk PSDK. Monggo Bu Sofiah. Kalau saya kepenginnya ya ke depannya biar saya bisa nempat di rumah susun. Oh, gitu. Terus utang saya ada yang bayarin. Gitu. Cukup mudah-mudahan PSDK bisa mengutangi saya gitu loh. Diutangi. Iya. Orang anggar enten nih. Kakek apa niku bungane bisa bantu untuk bayar utang saya. Utang saya kan banyak. Mohon maaf dulu, utang banyak itu buat apa? Ya, tadinya buat bayar kontrakan. Kontrak di Sirahayu ya. Buat bayar misalnya air, listrik kan harus bayar. Karena tidak mencukupi penghasilan. Akhirnya punya utang dan mohon maaf utangnya ke rentenir yang berbunga. Dan akhirnya memberatkan tentunya. Iya. Sampai sekarang belum lunas. Belum lunas. Iya. Harapannya pengen cepat lunas lah ya. Iya. Mudah-mudahan saya doakan cepat lunas. Terus cepat bisa menempati rumah susun. Karena nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Saat ini masih kontrak di Sirahayu. Iya. Kau tahu ada rumah susun dari mana? Dari Pak Bas. Sudah dapat bocoran mau dari rumah susun begitu? Iya, dan kepengen banget ya pasti. Iya. Kalau Bu Diah sendiri nih harapannya apa dengan adanya kegiatan-kegiatan di PSDK ini? Kalau harapan saya cuma begini, untuk masa yang akan datang mudah-mudahan PSDK ini terus lancar, keduanya juga masalah pendidikan anak-anak juga terus berjalan. Mudah-mudahan semua adanya PSDK ini untuk memotivasi kampung Sirahayu yang dulunya disebut kampung Dayak. Orang-orang yang selalu mencibir ini itu mudah-mudahan untuk tahun-tahun masa yang akan datang bisa keadaan lebih baik. Karena beberapa tahun yang lalu mungkin ini buat teman-teman juga yang sedang menyimak tayangan ini, kalau teman-teman belum pernah mendengar di Purwokerto itu ada yang namanya kampung Dayak yang lebih dikenal negatif karena memang kebanyakan warganya atau penghuninya adalah tadi seperti Bu Sofiah, Bu Diah, ngamen, ngemis dan lain-lain. Kemudian saat ini setelah berubah nama menjadi Kampung Sirahayu dan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PSDK ini, ada banyak perubahan yang didapat di Kampung Sirahayu dengan kegiatan-kegiatan yang setiap hari berlangsung. Ada pelatihan-pelatihan pengembangan potensi diri, termasuk Bu Sofiah, Bu Diah yang sudah merasakan pelatihan ini dan berhasil bisa membuat sebuah kreativitas seperti ini, dan ini sangat produktif karena ini bisa dijual. Ini masker juga dan sudah menerima pesanan. Sudah menerima pesanan dari berbagai. Jadi teman-teman yang ingin membuat bisa langsung berkunjung ke PSDK boleh untuk ikut memesan barang-barang seperti ini, hasil karya dari warga Kampung Sirahayu. Seperti ini nih contohnya, dan luar biasa kualitasnya. Boleh dibilang saya sendiri takjub dengan kualitas yang dibuat warga Kampung Sirahayu untuk membuat gesek karakter seperti ini luar biasa ya. Ini tentunya ini juga dijual, jadi teman-teman juga bisa memesan langsung. Ini juga salah satunya teman-teman punya barang bagus. Kedua, teman-teman niatkan untuk bisa membantu atau mensupport kegiatan-kegiatan PSDK dan untuk membantu ibu-ibu di sini tentunya. Nanti kami sertakan kontak person di akhir tayangan video ini. Barangkali teman-teman ingin memesan atau ingin tahu lebih lanjut tentang apa sih karya-karya PSDK yang bisa diperjualbelikan. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang melihat tayangan ini seorang distributor besar, boleh dong ya bisa kerjasama dengan Kampung Sirahayu untuk ikut memasarkan produk-produk Kampung Sirahayu. Begitu ya Bu Sofiah, Bu Diah. Nah sekarang nih dari kegiatan-kegiatan PSDK ini tentunya
Bu Sofia, Bu Dia sudah tidak ingin menengok masa lalu lagi. Iya, betul. Apalagi kembali ke masa lalu seperti. Apalagi sekarang sudah banyak kajian yang diadakan di sini ya. Iya. Hampir setiap hari ada kajian, baik untuk kajian ibu-ibu, bapak-bapak, umum, juga untuk anak-anak ya. Anak-anaknya juga ikut ngaji tentunya ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah keluarga makin hangat dengan nuansa yang lebih baik tentunya ya. Ada yang ingin ucapkan terima kasih atau apa Bu Sofia untuk tim PSDK di sini? Iya. Monggo, mumpung kita ada kesempatan ini bisa mengucapkan sepatah dua patah kata. Tolong mengucapkan terima kasih kepada PSDK, terutama ada Pak Bayu yang mengadakan ini. Yeah. Saya jadi begini, bisa yang tadinya tidak bisa, sekarang sudah bisa jahit, bikin keset, bikin masker. Alhamdulillah, jadi semuanya saya terbantu oleh PSDK. Kebayang nggak Bu, saat dulu masih ngamen, kebayang suatu saat akan jadi pengrajin seperti ini? Nggak kebayang sama sekali. Nggak sangka gitu. Dan saat itu kalau masih ngamen tuh, Ibu sempat kepikiran nggak sih? Sampai berapa lama ngamen lagi? Apa sampai tua ngamen? Sempat kepikiran begitu nggak? Iya. Iya ya. Nelangsa. Ada ketakutan? Ya takut. Usia makin tua. Selalu tua. Masih di jalan. Iya, nah itu. Coba diceritakan apa yang ada saat itu sebelum ada PSDK. Sebelum ada PSDK. Iya, nelangsa kan ya. Nelangsa aduh, apalagi kalau sama orang dimaki-maki gitu ya, misalnya. Sering dimaki-maki. Iya, sehat-sehat kok ngamen kayak gitu. Itu sering ya, mendapatkan hinaan seperti itu ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada ngamen baik. Mudah-mudahan saya bisa berubah, ada jalan. Gitu. Dan itu doa Ibu saat itu. Ya, mudah-mudahan anak-anak saya jangan sampai seperti saya gitu. Anak sekarang usia berapa yang paling besar? Yang paling besar ya udah 23 tahun. Yang kecil? Yang kecil udah 18 tahun. Sekolah di sini. Dan saat itu Ibu punya ketakutan jangan sampai anak-anak meneruskan jejak iya. itu. Saya sampai melangsak sambil jalan ya, sambil melangsak. Dan tentu ingat wajahnya anak. Mata itu menetes sendiri gitu loh. Padahal saya nggak kepengen. Dari dulunya juga saya nggak pernah kayak gitu. Cuman saya nggak kepengen, cuma karena kepepet gitu loh. Sungguh terpaksa gitu loh. Iya. Kata Mairama ya sungguh terpaksa. Aku menyanyi. Nah, gitu ya. Menjual suara. Demi anak. Nyanyi sambil nelangsa ingat wajah anak ya. Iya bener. Masya Allah. Sungguh terpaksa teman-teman itu. Dan sekarang doanya terjawab. Alhamdulillah adanya PSDK, saya berterima kasih banget sama PSDK, sama tim yang di sini, yang di PSDK. Saya bisa bisa jahit, bisa tiap minggu dapat uang. Iya. Entah berapa itu, saya pikirannya adem ayem. Yang penting adem ayem itu dulu. Iya, adem ayem, tenang gitu loh. Dan insya Allah ketika rezeki berkah itu cukup Bu. Tapi kalau rezeki yang kurang berkah kadang-kadang kurang sampai Ibu ini terjerat rentenir ya. Itu doa berikutnya Ibu, mudah-mudahan Ibu banyak doa segera terbebas dari jeratan rentenir. Amin. Bu Dia sendiri pasti punya cerita ya ketika Bu Dia sebelum bisa seperti sekarang ini ya, ketika ngamen. Anak usia berapa saat ini yang besar? Yang besar 21. Yang kecil, yang paling kecil? 9 tahun. Ada 5 ya, ada 5 anak ya. Tentunya ketika dulu menjalankan profesi Ibu yang lalu menjadi seorang pengamen, menyanyi juga di tempat wisata, apa yang dirasakan saat itu? Yang saya rasakan ya yang jelas waktu saat itu sih saya nggak berpikir untuk maksudnya yang saya jalani saya sekarang ini gitu yang tidak kebayang ya. Iya, tapi yang jelas saya berharap untuk masa-masa yang akan datang saya harus bisa berubah. Harus bisa berubah. Iya. Karena apa? Saya tidak mungkin selamanya harus begini. Yes. Karena sekarang apalagi anak-anak kan sudah mulai tumbuh dewasa, mungkin di sekolah takutnya dia malu, dibully, apalah segala macam. Sekarang kan hidup di zaman ini kan harus coba serba hati-hati lah. Harus hati-hati betul. Jadi ya itulah. Dan sekarang dengan bisa seperti dengan ini, PSDK alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai berubah ya, dan anak-anak juga seperti ini ya. Dan itu juga pasti harapan yang dari dulu begitu diharapkan, pengen berhenti dari jalan ya, sudah tidak mau lagi.
nyanyi dengan cara seperti itu, ya betul kata dia punya anak yang nanti jangan sampai anak yang ikut yang menanggung konsekuensi ketika harus dibully. Ketika teman-temannya melihat, wah ibunya ngamen. Sekarang kan ibumu kerjanya apa? Ngamen. Pastinya dia kan berpikirnya kan, aduh iya orang-orang bertanya gini. Pastinya kan malu kayak apa segala. Saya juga berpikir untuk ke arah situ juga. Sebisa mungkin kalau ada kerjaan lain saya harus bisa berubah. Mantap, luar biasa. Dan ini semangat dari ibu-ibu di sini akhirnya bisa menjadikan doa terkabul. Amin. Karena salah satu syarat doa terkabul kita sungguh-sungguh dalam berdoa dan sungguh-sungguh kita mencari jalan mencari solusi. Alhamdulillah doanya terjawab lewat ada kegiatan di PSDK ini, ya. Dan teman-teman semua, ini adalah sekelumit kisah dari Kampung Sirahayu yang saya langsung berada di pusat pelatihan di gedung dakwah Kampung Sirahayu di PSDK. Dan insya Allah kita akan hadir untuk meliput banyak kegiatan. Masih banyak lagi saudara-saudara kita yang lain, di mana di Kampung Sirahayu ada berapa warga di sini? Ada berapa kakak? Minimal kurang lebih ada 350 kakak. 350 kakak yang rata-rata memang profesinya seperti Ibu Sofi Budi Amir, semua seperti itu. 50%. Dan sekarang sudah merasakan manfaat ketika mengikuti pelatihan di sini, ya. Dan bukan karena siapa-siapa, tapi karena warga Sirahayu sendiri, karena ibu-ibu ini sendiri yang punya tekad kuat, ya. PSDK bukan siapa-siapa, hanya menjadi perantara dari Allah, ya, menyambut semangatnya warga Kampung Sirahayu yang ingin berubah. Untuk itu, sebagai penutup, teman-teman semua mohon doa, mohon support untuk kegiatan di Kampung Sirahayu. Dan bagi teman-teman yang ingin memesan barang-barang hasil karya dari ibu-ibu ex pengamen dan pengemis ini yang sekarang sudah berubah dan ingin raih kehidupan yang jauh lebih baik tentunya, ya Ibu, ya. Di sini tersedia banyak kerajinan yang mungkin nanti bisa teman-teman butuhkan, seperti masker, keset, ada sablon, ada kaos dan lain-lain, ya. Nanti bisa apapun itu, yang penting kita support karena mereka betul-betul ingin meraih kehidupan yang jauh lebih baik. Saya Rizkyanto, langsung dari lokasi Kampung Sirahayu di gedung pelatihan PSDK. Terima kasih Bu Sofia, sharingnya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Tetap semangat, tetap optimis, ya. Hari depan insya Allah cerah. Dan saya yakin anak-anak Ibu adalah anak-anak yang hebat, yang punya mental kuat. Dan saya doakan mudah-mudahan anak-anak Ibu juga menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan sukses di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.